Masih bingung dengan pupuk urea? Tahu apa maksudnya? Apa gunanya? Simak video ini baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Alam Tech Channel. Setelah sekian lama saya nggak upload video, kali ini saya akan memberikan satu penjelasan tentang pupuk urea, yaitu pupuk urea subsidi dan pupuk urea non subsidi. Yang di samping saya ini ada dua jenis pupuk urea ya. Yang satunya ini pupuk urea subsidi, yang satunya lagi pupuk urea non subsidi. Bedanya apa? Kita kasih tahu kepada teman-teman. Bagi para petani tentu ini hal yang sangat mudah sekali membedakan. Tapi apa maksud dibedakannya ini, maka kita perlu pelajari. Yang pertama, pupuk urea subsidi ini warnanya pink ya. Jadi bagi yang belum tahu, ini perbedaan pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi. Kenapa dibedakan? Maksud dibedakan warna ini adalah untuk menghindari pemalsuan atau menghindari penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Kalau seandainya pupuk bersubsidi ini warnanya sama dengan putih, nanti dikhawatirkan akan ada oknum yang bermain, mencampur adukkan, atau malah benar-benar melabeli pupuk yang subsidi ini dengan kemasan pupuk non subsidi sehingga mereka mendapat keuntungan yang besar. Salah satu pencegahannya ya dibikin warna yang berbeda seperti ini. Jadi mudah dikenali ya. Ini warnanya putih pink ya. Yang ini putih bersih. Pupuk urea adalah pupuk tunggal, pupuk kimia tunggal yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, yaitu mengandung unsur N sebesar 46% dari total beratnya. Jadi kalau ada 100 kg urea, maka di situ unsur N yang ada di dalamnya sebesar 46%, 46 kg. Fungsi pupuk urea yang utama itu adalah untuk pertumbuhan atau masa vegetatif tanaman. Itu fungsi utamanya. Nanti kita jelaskan manfaatnya secara spesifiknya ya. Sifat-sifat pupuk urea itu higroskopis. Dia mudah sekali menyerap air. Jadi dia butuh perlakuan khusus. Tidak seperti pupuk yang lainnya, misalkan pupuk SP36 ya, SP26. Kalau SP36 itu pupuk yang subsidi, kalau SP26 itu pupuk non subsidi. Itu kan pupuk yang mengandung fosfat, itu susah atau lama larutnya, dia tidak higroskopis. Jadi misalkan wadahnya itu atau karungnya itu kita buka aja, kalau yang pupuk-pupuk fosfat itu enggak masalah. Tapi kalau urea ini misalkan kita tempatkan di tempat yang lembab dan terbuka, maka dia bisa mencair karena dia menyerap kelembapan air itu. Kemudian selain itu dia mudah larut dalam air. Dia mudah menyerap air dan mudah larut dalam air. Jadi hal itu bisa menyebabkan pupuk urea kita itu nanti meleleh ya, menjadi air, menjadi cair, bukan menjadi air, menjadi cair. Cara aplikasinya bisa kita tebar di atas permukaan tanah, atau kita kocor, atau kita pendam. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan tanaman kita seperti yang di belakang saya ini, tanaman kangkung ya, ini tentu aplikasinya paling efektif yaitu ditebar di atas permukaan.
Kalau saya tepat di atas permukaan pada usia sekitar, saya nggak begitu ngitung, tapi mungkin ini kan usianya sama dengan bayam ya. Kalau bayam itu sekitar usia 10 sampai 12 HST. Kalau kangkung, kebetulan kangkung ini saya jarang nanam ini, tapi karena ini musim penghujan, saya lagi malas mikir nanam bayam. Mau bikin greenhouse juga, greenhouse minimalis belum jadi saya putuskan untuk menanam kangkung dulu. Saya nggak mencatat kemarin tanggal berapa, kira-kira ya sudah layak di pupuk, saya pupuk gitu aja. Saya pupuk urea sekali saja cukup. Oke, untuk manfaat-manfaatnya pupuk urea ini, satu, itu bisa menghijaukan daun, membuat daun menjadi lebih segar dan lebih hijau. Kemudian yang kedua, efek dari daun yang hijau dan segar tadi adalah dia berarti kalau hijau ya, kalau daun hijau itu berarti klorofilnya kan banyak. Itu akan membantu proses fotosintesis, mempercepat proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Fungsinya itu, proses fotosintesis itu adalah kalau kita ibaratkan orang di rumah itu memasak ya. Proses memasak makanan yang dibutuhkan oleh tanaman itu tadi. Kalau nggak ada proses fotosintesis, maka tanaman itu akan kerdil ya. Kalau nggak sempurna proses fotosintesisnya, tanaman itu akan kerdil. Kita perhatikan tanaman yang tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, karena kita tahu proses fotosintesis itu membutuhkan sinar matahari yang cukup. Makanya kita tidak perlu heran kalau tanaman di tempat-tempat yang teduh itu biasanya kerdil, karena memang fotosintesisnya nggak maksimal. Karena fotosintesisnya bagus tadi, maksimal tadi, maka akan berimbas juga kepada manfaat yang ketiga, yaitu tanaman itu akan cepat besar, cepat tumbuh. Kemudian yang keempat, hasil panen itu kandungan proteinnya akan tinggi, dia akan lebih tinggi ya, karena kita kasih pupuk urea. Untuk penggunaan pupuk urea ini perkiraan ya, kalau tanaman sayur itu untuk 100 meter persegi itu kita gunakan 1,5 kg urea. Silahkan dihitung sendiri tanamannya itu luasnya berapa. Kalau enggak ya sesuai pengalaman lah. Kalau tanaman-tanaman yang kita butuhkan hijaunya saja, urea ini cukup. Kita tidak perlu pupuk tambahan lainnya untuk pupuk susulannya ya. Cara untuk mengetahui apakah tanaman itu butuh urea atau sudah cukup urea, yang paling mudah itu ya, yang paling akurat itu pakai kayak TC itu, yang warna itu ya, warna hijau. Oh, yang hijau ini cukup urea, ini kelebihan urea, ini kekurangan urea, itu pakai kertas itu. Tapi kalau tidak punya kertas itu ya kita lihat saja, kalau tanaman kita itu hijau, maka itu berarti ureanya cukup. Tidak perlu, kalau sudah pertumbuhannya sempurna, tidak perlu ditambah urea lagi, karena kelebihan urea juga tidak baik untuk tanaman kita. Karena pemupukan yang bagus adalah pemupukan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau pupuk itu berlebihan, juga bisa menjadi racun bagi tanah, yang akhirnya membuat tanah kita itu tidak subur. Kemudian manfaat lainnya selain di dunia pertanian, urea ini juga bisa digunakan di industri lainnya sebetulnya. Untuk ternak juga bisa. Prosesnya seperti apa saya tidak akan jelaskan di sini, karena kita fokusnya kepada tanaman saja. Kita lihat contoh-contoh tanaman yang kekurangan urea dan cukup urea ya. Kita ambilkan
dari tanaman di belakang saya. Kita cari yang agak kuning ya, tapi kuningnya bukan kuning penyakit, karena di sini juga ada yang kuning penyakit jamur. Ya, ini dua tanaman dua daun dari daun kangkung. Mungkin nggak begitu jelas ya. Ini sedikit kekurangan urea ya, agak kekuningan. Yang ini cukup urea, warnanya hijau. Bukan berarti ini kecil karena memang masih kecil, tapi ini memang usianya ini sama, cuma perkembangannya berbeda. Ini sedikit kekurangan urea, kekurangan N maksudnya. Kalau yang bintik-bintik ini ada lihat ya, bintik-bintik putih itu juga menyebabkan agak kekuning-kuningan, tapi kan kuningnya itu kuning, bukan kuning merata. Ini jamur, karena tidak saya spray dengan fungisida. Kemarin itu banyak yang berjamur sih. Ini jamur. Nanti dalam video selanjutnya insya Allah akan saya buat tutorial bagaimana cara mengatasi jamur ini. Silahkan ditunggu videonya. Ini kurang ekstrim ya contohnya ya, nanti coba saya kasih gambar di videonya, saya carikan. Oke, apakah secara umum kualitas pupuk subsidi dengan pupuk urea non subsidi ini mempunyai kualitas yang sama? Saya nggak bisa mengatakan, tidak bisa memastikan ya. Tapi kalau saya praktekkan, saya tidak bisa membedakan secara signifikan apakah memang berbeda. Tapi kalau dipikir-pikir secara logika, tentu dengan harga yang selisih jauh ya. Ini satu karung itu di tempat saya yang ukuran 25 kg itu 250.000. Itu yang merek Pusri. Kalau urea subsidi ini di tempat saya 130 ya. Ada yang jual 150, ada yang jual macam-macam. Nggak tahu harganya ini sebetulnya HET-nya berapa, saya kurang tahu. Ada yang jual, kalau ini kan harus pakai kartu tani ya. Kalau ada yang jual nggak pakai kartu tani itu, ada yang dengar-dengar ini ya, ada yang jual 190, itu nggak tahu HET-nya berapa. Tapi kalau ini saya sering beli, ini harganya satu karung yang 25 kg itu 250. Kalau yang 50 kg ya 500.000, lumayan mahal ini. Kalau yang merek Pusri, pupuk Sriwijaya itu saya belinya, saya punya keluhan ya. Punya keluhan itu dia mudah sekali menggumpal. Kalau sudah menggumpal, sebagian susah untuk kalau sudah menggumpal susah di apa ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya dikepiarke ya, dikepiarke. Nanti saya kasih terjemahnya di sini ya, dikepiarke. Kalau yang bagus itu, ini pengalaman pribadi, yang bagus itu urea itu Nitrea dari PT Pupuk Kujang. Itu saya suka. Walaupun dia nanti seperti membatu, itu begitu dipukul atau kita hentak-hentakkan ke tanah sudah dia terurai ya, kepiar itu tadi. Pupuk urea yang Petro juga bagus ya. Yang saya keluhkan itu dari
yang pusri, yang warnanya kemasannya yang seperti ini ya. Oke, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan untuk mengisi kekosongan yang terlalu lama. Semoga bermanfaat. Kalau nanti ada sesuatu yang ilmu tambahan lagi, mungkin saya akan upload video yang serupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.